Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Kang Asung di channel Reang TV. Mei suka menggunakan wifi tetangga biar kotanya nggak habis-habis. Aduh. Baik, kali ini akan membahas tentang hewan yang paling besar dan yang belum kita lihat sama sekali sewaktu mereka hidup. Waktu itu kita belum lahir. Mereka juga paling keren di zamannya, yaitu dinosaurus. Seperti biasa, agar tidak mengurangi eksistensi dalam video kali ini, langsung saja siapkan kopi dan cemilannya, duduk santai, pasang sabuk keselamatan Anda, pasang handsfree, dan selamat menonton. Hewan terbukti membantu penyebaran benih-benih tanaman ke seluruh dunia, tak terkecuali dinosaurus. Kita lihat dulu hewan-hewan penyebar benih. Ada lebah madu, ini yang paling jago di antara hewan penyerbuk. Terus bumblebee, seperti lebah madu, hewan ini termasuk genus bombus. Tawon madu, lalat bunga, hewan ini hampir serupa dan sewarna dengan lebah dan tawon. Kupu-kupu, terus ngengat, mereka berasal dari satu famili seperti kupu-kupu. Terus rosenkavor atau kumbang mawar. Ada burung kolibri juga, ada sunbird atau burung matahari, ada kelelawar juga, ada lemur. Nah, primata seperti maus maki adalah hewan penyerbuk utama di Madagaskar. Aduh, teringat filmnya. Terus ada reptil. Hewan-hewan itu tadi membantu penyebaran benih sampai penyerbukan. Oke, kita lanjut ke dinosaurus yang gede ya. Jadi jangan lihat film-film yang mempertontonkan mereka yang ganas dan mengerikan, mengejar, mencakar, mencabik-cabik, memakan hewan lain atau manusia. Tapi dengan adanya mereka di zaman dulu, lihat segi positifnya, mereka juga punya andil untuk kehidupan saat ini. Aduh, ngomong apaan tuh bener. Lanjut. Studi baru dari University of Auckland rupanya berhasil melihat peran makhluk besar itu dalam memindahkan benih dari satu tempat ke tempat lain. Bukti dari fosil menunjukkan bahwa benih yang dikonsumsi dinosaurus tetap utuh dalam perut mereka. Nyaman tuh benih. Lanjut. Sementara benih juga berusia sama tuanya dengan fosil dinosaurus. Hal tersebut menunjukkan adanya kemungkinan dinosaurus memiliki peran membantu tumbuhan menyebar di dunia prasejarah. Profesor Josh Perry dari School of Environment pun ingin melihat beberapa jauh dinosaurus telah menyebarkan benih dengan memodelkan kecepatan perjalanan hewan dan frekuensi buang air besar mereka. Kita bisa lihat atau membayangkan betapa besarnya kotoran mereka. Terus baunya, aduh. Lanjut. Kedua faktor tersebut dapat diperkirakan melalui berat badan dinosaurus. Berdasarkan studinya, Ferry menyebut penyebar benih yang optimal adalah dinosaurus seperti Triceratops yang mungkin memiliki berat 8 hingga 10 ton dan bergerak dengan kecepatan maksimum sekitar 25 km per jam. Balap juga nih. Sementara dinosaurus lain dengan massa tubuh serupa dan memiliki kapasitas penyebaran benih potensial adalah Stegosaurus dengan berat 6 hingga 8 ton. Jadi jika teman-teman kok bisa ada tonton gitu kumaha carana, nah timbangannya sekumaha gedena, terus kumaha carana, ya ini hanya perkiraan ilmuwan, kita hargai saja karena ini adalah pengetahuan. Lanjut. Dinosaurus ini mungkin telah menyebarkan benih-benih sejauh 4 hingga 5 km. Dalam kasus yang jarang terjadi bahkan lebih dari 30 km. Bagi Ferry, penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal biologi Later ini menunjuk pada hubungan kompleks makhluk hidup di dalam ekosistem.
Sebab pada kenyataannya semua makhluk hidup memainkan peran yang saling terkait dalam ekosistem. Studi ini juga tentunya menambah wawasan mengenai peran dinosaurus dalam penyebaran tanaman. Meski begitu, studi mengenai penyebaran tanaman di zaman prasejarah itu masih menyisakan tanda tanya yang pastinya besar banget tanda tanyanya. Misalnya saja mengenai bagaimana biji yang telah disebarkan dinosaurus ini akhirnya berkecambah dan selesai. Coba kita bisa memakai alat Doraemon, pasti kita bisa menembus waktu, bisa foto-foto di sana, selfie sama bayi dinosaurus ketika ibunya lagi pergi, upload di Instagram, pasang status WA, captionnya saya sedang bersama dinosaurus mungil, lucu, imut, ingin dibawa pulang lagi. Nah, tentunya follower kita makin banyak tuh, asik nggak tuh? Tapi memang pembahasan dinosaurus dalam penyebaran benih masih menjadi suatu riset yang terus dikaji oleh para ilmuwan. Baiklah, itu saja pembahasan kali ini. Kang langsung undur diri, sampai ketemu di pembahasan lainnya dan salam pengetahuan dikit. 나를 바뀌게 한 건 너 나를 거울 앞에서